Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini sudah memberikan nikmat rahmat dan inayahnya kepada kita, sehingga kita semua bisa hadir pada kajian pada pagi hari ini di RTQ Kalkab Institute. Kajian pada pagi hari ini adalah merupakan kajian perdana yang diselenggarakan RTQ Kalkab untuk meningkatkan wawasan keislaman dan meningkatkan ketakwaan seluruh peserta halaqah Quran, sahabat Quran RTQ Kalkab. Kajian perdana pertama kali ini kita ambil tema adalah Talaqi Musafafah dengan judul korelasi tartil Al-Quran dengan bertambahnya keimanan. Untuk peserta yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, kita ada link Zoom yang sudah dibagikan di kelas masing-masing. Sebelumnya kita bacakan susunan acara yang akan kita selenggarakan pada kajian pagi ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah Al-Quran oleh Ibu Sri Sugiansi. Yang ketiga adalah sambutan Ketua Panitia oleh Ustadzah Rini Triaswati. Yang keempat adalah materi inti. Kajian tematik hari ini adalah oleh Ibu Ustadzah Dia Handayani SKG MHI. Seterusnya adalah sesi tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup dan doa. Sahabat Al-Quran yang kami sayangi, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka bersama kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara pada pagi hari ini semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya adalah tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Sugiansi, surat An-Naml ayat 1 sampai 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasin. Tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم.
وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العظيم. Terima kasih pada Ibu Sugiarsi yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi kita diberikan pahala oleh Allah dan memberikan kelancaran acara kajian pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Panitia Kajian oleh Ustadzah Rini Triaswati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian ini bisa kita adakan dengan hadir dan kita di sini akan belajar bersama-sama belajar Al-Quran. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita ya. Jadi dalam Al-Quran itu kita tidak hanya belajar Al-Quran, belajar tahsin saja, tapi kita juga perlu belajar apa sih isinya dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quran itu kan isinya berkisah tentang kehidupan, ya. Ada itu tentang masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah perempuan, ya, masalah sosial. Nah itu insya Allah ke depannya nanti akan ada lagi tema-tema menarik ya dalam kajian tematik kita. Terima kasih juga pada teman-teman semua yang hadir. Insya Allah dengan ilmu yang diberikan bertambahlah keimanan kita, gitu ya. Bertambah keimanan kita, bertambahlah apa-apa yang selama ini kita tidak tahu menjadi tahu, gitu ya. Baik, kita tutup saja untuk sambutan hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzah Rini Triaswati yang mana sudah memberitahu kepada kita semuanya bahwa kajian ini adalah kajian rutin yang akan diselenggarakan RTQ. Semoga kedepannya kita akan menambah keilmuan kita, wawasan kita dalam Islam dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, minimal untuk diri kita sendiri, insya Allah. Untuk acara inti hari ini yang kita nantikan ya, Bu ya, materi yang akan kita perdengarkan bersama, apa toh itu nanti artinya, apa korelasi itu, apa bagaimana tilawah yang tartil itu harus bagaimana. Mudah-mudahan kita bisa menyimak semuanya dengan baik. Kepada beliau kami persilahkan Ustadzah Lia Handayani SKG MAD.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Alhamdulillah ibu-ibu hadirin rahimakumullah, hatur nuhun atas kehadirannya pada hari ini, undangan dari Rumah Tahfidz Quran Kaukab yang sama-sama kita sayangi, yang sama-sama kita di dalamnya menimba ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada pagi hari sampai siang nanti adalah kehadiran yang memberkahkan kehidupan kita, yang memberikan kelapangan pada seluruh urusan kita, yang memberikan mendatangkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, pembawa acara, panitia, serta seluruhnya yang hadir. Oh ya, ada yang online juga ya? Yang online berapa orang yang online? 116, Masya Allah ya. Insya Allah pahalanya sama. Sama-sama menuntut ilmu, sama-sama thalabul ilmi, karena tidak tertampung ini ya. Kalau semuanya offline, ini harus dilipat gitu ya. Harus dilipat duduknya ya. Jadi ala kulli hal mudah-mudahan tetap kita semuanya yang hadir offline ataupun online mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita sama-sama bersyukur. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa ba'da dzalika alhamdulillah wa ala kulli hal alhamdulillah. Kita akan mengkaji tentang apa, Bu? Tentang tafsir maudhu'i, ya, tentang tafsir maudhu'i. Pernah mendengar nggak tafsir maudhu'i, Ibu-ibu? Belum. Barusan? Alhamdulillah ya, barusan mendengar ya. Jadi kalau kita berbicara tentang tafsir, Ibu ya, tentang tafsir, kira-kira nih apa yang ibu-ibu pahami tentang tafsir itu? Ya, menjelaskan ayat. Ada lagi? Memahami ayat-ayat Al-Quran. Ada lagi? Ada lagi? Ini nggak ada door prize soalnya ya. Ya, jadi ketika kita mendengar tafsir ya, mendengar kata tafsir, yang terbayang dalam pikiran kita itu adalah bagaimana dengan tafsir itu kita bisa belajar membuka gitu ya, mengupas, kemudian memahami kandungan makna-makna yang ada dalam ayat Al-Quran. Gitu ya. Itu tentang tafsir gitu. Nah, kita di sini di Kaukab itu belajarnya sudah sampai ke tafsir belum, Bu? Belum. Kira-kira butuh nggak tafsir? Butuh ya. Yang online juga ya, boleh ya, mungkin komen-komen ya. Butuh tafsir ya. Nah, ternyata yang menjadi metodologi tafsir itu ya ada beberapa, bukan hanya satu. Nah, yang akan dibahas, yang akan dijadikan kajian rutin di Rumah Tahfidz Quran Kaukab ini adalah tafsir yang sifatnya tematik atau maudhu'i gitu ya. Jadi tafsir itu ada tafsir tahlili, gitu, tafsir ijmali, tafsir muqarin, ada tafsir maudhu'i, gitu. Nah, kalau tafsir tahlili itu sekilas saja ya Bu ya, karena yang akan kita titik tekankan pada hari ini adalah maudhu'i gitu ya. Jadi kalau tafsir tahlili itu lebih rinci gitu. Membahas kandungan makna Al-Qur'an, kandungan sebuah ayat, tetapi sifatnya itu lebih rinci, ya, lebih rinci. Nah, beda lagi dengan tafsir ijmali. Kalau ijmali itu lebih global, itu lebih global, lebih ringkas, lebih umum, gitu ya.
Nah, kalau muqarin itu sifatnya membandingkan antara tafsir satu ayat dengan ayat yang lain. Muqarin. Muqarin itu artinya perbandingan. Sedangkan maudu'i, ya, ini adalah tafsir tematik. Nah, nih, tafsir tematik atau tafsir maudu'i itu tafsir berdasarkan tema, ibu-ibu. Berdasarkan tema, ya. Jadi memilih satu tema di dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut, baru kemudian ditafsirkan, dibedah, dibuka kandungannya untuk menjelaskan makna tema tersebut. Gitu. Misalnya seperti yang kita adakan, yang kita kupas pada hari ini, gitu ya. Nah, apa tadi? Talaki musyafahah. Temanya talaki musyafahah. Mana ayat Al-Qur'annya yang berkaitan dengan tema tersebut, gitu. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Jadi itu namanya tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Ya, jadi sudah mendengar berapa kali dari tadi tuh? Maudhu'i. 10 kali ada ya. Gitu. Nah, Masya Allah ya, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pelaksana Ibu Rini Triaswati tentang keagungan kita mempelajari Al-Quran, ya. Nah, tapi kadang-kadang ya Bu, kita kesini biasanya tuh belajar apa? Tajwid ya, belajar tajwid. Supaya apa belajar tajwid? Supaya, hah? Supaya tartil. Apa itu tartil? Sesuai dengan maksud. Padahal ada definisi tartil yang lain. Ya. Apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuku. Ya, ada lagi tema apa makna tartil menurut Ibnu Katsir? Apa, Bu? Ya, hati-hati dalam apa? Ya, jadi pelan-pelan aja, pelan-pelan yang tidak berkaitan dengan volume ya. Ya, tidak berkaitan dengan volume. Jadi yang disebut pelan-pelan itu bukan begini. Yang harusnya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena disuruh pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, siapa yang baca Qurannya masih kayak gitu? Disuruh mangap susah. Disuruh kenceng hese. Ada nggak? Ada nggak? Ngaku semuanya kan? Ya, jadi fathah sama kasrohnya masih sama gitu. Kasrohnya tidak menarik bibir bawah ke belakang, gitu ya. Sama dengan fathah. Jadi kalau kata Kiai mah hidup segan, mati tak mau. Tak eta Bu. Kalau misalnya fathahnya dengan kasrohnya sama aja, apalagi domahnya nggak mau maju, berarti efeknya tidak ada semangat hidup, gitu ya. Tidak ada semangat hidup. Nah, kita belajar Al-Quran ya baru pada tahapan membaguskan bacaan. Ada kebutuhan terhadap Al-Quran yang lainnya yang kita sangat butuhkan. Yaitu tadi apa? Agar kita bisa mentadaburi ayat Al-Quran yang kita baca. Ya, membaca dengan perlahan-lahan, dengan hati-hati supaya sampai pada tadabur. Apa tadabur itu? Mampu memahami makna-makna yang kita baca dari ayat Al-Quran itu. Ya. Nah, lalu apakah sudah sampai kita dengan membaca Al-Quran itu, tapi kita memahami apa itu Al-Quran? Ya, Ibu, apa itu Al-Quran? Al-Quran, ayo, apa katanya? Itu yang biasa kita pegang, gitu ya. Pedoman hidup, apalagi? Hah? Kalam Allah, terus firman Allah, terus apalagi? Kan setiap hari dibaca. Jadi apa? Ya, silakan lihat di slide ya. Kalamullah. Jadi Al-Quran yang kita pelajari 2 kali dalam sepekan di sini untuk kelas reguler dan 1 kali untuk kelas weekend, 1 kali untuk privat online dan 2 kali untuk reguler online, gitu ya. 3 kali untuk anak-anak. Itu tuh yang kita pelajari itu adalah kalamullah. Jadi bukan hanya tulisan-tulisan yang kita baca, tapi kita nggak paham itu perkataan siapa, itu tulisan dari mana, sumbernya dari mana, gitu ya. Nah, ini saya ambil definisi yang paling pendek nih Bu.
Ya, saya ambil dari Syekh Mana Al-Qattan. Huwa kalamullah al-munazzal. Dia itu kalam Allah, perkataan-perkataan Allah, bukan perkataan Rasul, bukan perkataan malaikat, bukan perkataan sahabat, bukan perkataan tabi'in, apalagi perkataan ibu-ibu. Gitu, bukan ya. Yang diturunkan kepada ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbad. Apa al-muta'abbad kira-kira? Al-muta'abbad. Hah? Ya, jadi bernilai ibadah ketika apa? Bitilawatihi. Dengan kita membacanya, itu ada nilai ibadah. Masih ingat nggak ibu-ibu? Ketika guru-gurunya di kelas halaqah Al-Quran, sering memotivasi bahwa satu huruf 10 kebaikan. Sering nggak? Di ujian sering diujikan kan? Ya, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. 3 huruf yang setiap satu hurufnya ada 10 kebaikan. Jadi al-muta'abbad bitilawati. Tidak ada di dunia ini ya, kita misalnya membaca tapi satu hurufnya itu bernilai 10 selain Al-Quran. Ibu baca WA lebih banyak daripada baca Al-Quran. WA-nya biasanya ngapain ibu? Scroll. Scroll apa? Ya scroll lah, mau scroll IG, mau scroll Shopee gitu ya. Itu setiap kita scroll itu satu hurufnya itu tidak bisa kita sebutkan memiliki nilai pahala 10 kebaikan. Hanya Al-Quran yang satu hurufnya itu memiliki nilai 10 kebaikan. Nah, habis dari sini kayaknya mulai hitung-hitung nih. Tuh, saya habis berapa huruf hari ini, gitu ya. Saya baca Bismillah, gitu ya. Bismillah berapa huruf dihitung, gitu ya. Habis itu baca Al-Fatihah ayat pertama, dihitung, gitu ya. Gitu. Jadi pengen dihitung ada berapa kebaikan yang kita dapatkan, gitu ya. Menghitung-hitungan. Ya, kadang-kadang kita mau baca Al-Quran juga kalau ditarget 1 jam, 1 jam lebih seperempat aja merasa rugi. Sering nggak begitu? Atau misalnya kita umpamanya targetnya 1 juz, 1 juz, 1 juz kalau udah 1 juz udah aja merasa sudah selesai. Padahal masih ada waktu luang. Jadi kita ini sering hitung-hitungan, betul nggak? Nah, padahal pahala membaca Al-Quran itu bukan per juz, bukan per surat, bukan per lembar, bukan per huruf, bukan per halaman, tapi per huruf, gitu ya, Masya Allah ya. Jadi setelah kita tahu bahwa Al-Quran itu kalamullah yang al-muta'abbad bitilawatihi, yang ketika kita membacanya itu adalah bernilai ibadah, maka pulang dari sini kita harus bersemangat, ya Bu, harus bersemangat gitu, bersemangat. Ketika targetnya 1 juz sudah selesai, boleh dong ditambah. 1 jamnya udah selesai, boleh dong ditambah. Gitu ya, siap ya? Siap. Yang online juga siap ya, ibu-ibu ya? Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, Bu, mengenal Al-Quran. Kemudian kita harus kenal keutamaan Al-Quran. Kita akan mencintai Al-Quran. Tak kenal maka tak cinta. Gitu kan? Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak aruf. Kenali Al-Quran. Jadi syarat kita bisa mencintai Al-Quran itu adalah kita tahu apa itu Al-Quran. Tadi kita sudah bahas kalamullah. Kita tahu keutamaan-keutamaan Al-Quran. Di buku pedoman tajwid itu banyak sekali ya dilampirkan hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran gitu ya. Di sini saya hanya sedikit saja ya mengutip dari buku yang menjadi pegangan peserta halaqah Al-Quran di Kaukab Institute ini ya, untuk mengingatkan kembali saja ya gitu. Yang pertama Bu, silakan ya, keutamaan membaca Al-Quran ya. Sudah Bu Rita slide-nya ya, ini ya, ini yang pertama nih ya, yang tadi sama-sama kita singgung ya. Kata Rasulullah, man qara'a harfan. Barang siapa
Qoro'a itu apa sih? Membaca. Kalau Qur'anan bacaan gitu ya. Man qoro'a harfan. Harfan itu satu huruf. Jadi kalau harfan itu berarti maknanya adalah hurufnya satu. Man qoro'a harfan min. Ibu kalau pakai tajwid boleh. Min kitabillah. Boleh silahkan. Ya, itu ya. Tapi yang wajib itu adalah membaca Al-Qur'annya, yang pakai ikhfa'nya. Tapi kalau ibu mau latihan boleh, ya. Min kitabillahi. Dari kitab Allah, membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun. Kalau hasanatun berapa kebaikannya? Satu, ya, satu kebaikan. Jadi satu huruf ini satu kebaikan. Jadi Bu, kalau ya kita belum sampai ke level tahfidz, biasanya yang dipikirkan itu ini huruf keluarnya dari mana ya? Ya kan? Ya. Tapi di sini kalau misalnya ada yang sudah ditahfidz, bukan lagi mikirannya makhraj, bukan lagi mikirannya sifat, double, malah mungkin lebih berlipat ganda. Udah mau mikirin makhraj, udah mau mikirin sifat, gunanya hilang-hilang, letak hafalannya juga ambiar. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada terima setoran, biasanya suka ada pesan sponsor. Nih, kalau ada salah jangan dikoreksi dulu ya. Kenapa ya Bu? Kenapa ya Bu? Nanti aja sekalian dirapel katanya. Oh ya udah nggak apa-apa deh. Jadi saya catetin dulu biasanya kan ya. Mungkin teman-teman guru yang lain juga sama. Jadi dirapel. Soalnya apa? Kalau diingetin buyar. Gitu. Bukan satu ayat yang dikoreksi yang hilang, tapi banyak sampai ke bawah-bawahnya udah hilang semua. Jadi musibah gitu ya. Jadi saya takut kan. Takut sayanya jadi penyebab gitu ya. Hafalan ibu-ibu hilang ya sudah lah saya catetin dulu. Nanti kalau sudah disetorkan sekian kali biasanya sudah mulai nempel dulu ya. Jadi kalau dicolek itu sudah apa nggak buyar, bahkan kalau sudah sering disetorkan kita sudah bisa ngoreksi sendiri. Ketika ada kesalahan, berapa jangan dikasih tahu, jangan dikasih tahu, tunggu nih, tunggu, bisa sendiri. Itu biasanya kan somse nih ya karena saya gitu kan. Nah jadi apa kata Rasulullah? Falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Asyr itu apa Bu? Walayalin asyr. Apa? 10. Jadi setiap satu kebaikan sama dengan bi asyri amsalihah. Sama dengan 10 kebaikan. Gitu ya. La aqulu alif lam mim harfun. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Kita dengan membaca hadis ini saja, mendengar hadis ini saja, harusnya ketika ada iman di hati kita menjadi termotivasi. Wah, satu kebaikan. Kalikan 10 kebaikan. Cepetan baca Quran. Khawatir kesalip sama si Anu. Boleh gak sih? Boleh gak sih ngiri sama orang yang membaca Al-Qurannya lebih banyak, yang menghafal Al-Qurannya lebih cepat, lebih banyak, lebih lengket? Boleh gak ngiri? Boleh. Itu ngiri yang diperbolehkan. Di antara dua ngiri. Yang satunya apa Bu? Kepada orang yang berinfak. Ya, yang satunya lagi tadi kepada orang yang berinteraksi dengan Al-Quran siang dan malam. Ana al-laili. Gitu ya. Nah, jadi boleh ini. Nah, ini menjadi motivasi buat kita ya, supaya kita rajin membaca Al-Quran ya. Kemudian apa lagi nih? Nah, Bu, ya. Ini juga sama ya. Enggak dilihat. Kata Rasulullah ya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Kalau kita, ya kata Ustadz, kalau kita belajar Al-Quran, pengen buat diri sendiri aja, berarti belum khairukum. Gitu. Karena syarat khair, syarat terbaik itu adalah belajar dan mengajar. Gitu. Tapi kumaha ya, saya mah masih belepotan, ngajar juga, asal nggak pede, ya minimal anak sendiri. Itu yang di rumah diajarin. Biasanya kalau sudah paham makhraj atau sudah paham mat gitu ya, atau sudah bisa mempraktekkan gunah dengan stabil, kalau di rumah ada anak kita yang bacanya nggak benar, ini tuh kayak gerak kaku, ya nggak? Lagi nyapu suka mundur lagi nggak? Iya, mundur lagi ya. Salah, gitu kan? Iya, itu sudah refleks, gitu ya. Misalnya anak kita baca gini, al-asri innal insana lafi khusrin gitu. Ya. Gemas nggak tuh?
gemes gitu. Bagaimana caranya? Itu ya, khairukum, diajarkan balik ani walau ayah, sampaikan apa yang kita bisa, sampaikan apa yang kita tahu, sampaikan apa yang kita mampu kepada orang lain gitu ya. Jadi dalam belajar itu prosesnya itu bukan langsung bisa, Bu. Di kau lama belajar teh beren ayah begitu. Di kau lama belajar teh, proses belajar itu dari tahu, kemudian mau, kemudian mampu. Itu belajar apapun, diajar dagang, misalnya kita jualan, emang langsung laris nggak pakai dagang, nggak pakai memasarkan, nggak pakai iklan, kan enggak ya. Membaca Al-Quran juga sama, tahu dulu, oh iya dulu mah saya nggak tahu cara mengucapkan huruf dot ya, rapat lagi bibirnya bo, ada nggak yang gitu ya, huruf dotnya itu bo, ada nggak? Oh jawabnya nggak ada semua, berarti bagus ya. Terus huruf mimnya mantul-mantul, am, an, am, dah, ada nggak? Ada, tapi itu jujur Bu, ya nggak apa-apa. Akan dikasih pintu nanti pulang ya. Gitu. Nah, oh ternyata nggak boleh mantul gitu ya. Oh ternyata huruf lam juga nggak boleh mantul. Oh ternyata yang mantul itu cukup 5. Kokola itu cukup 5 huruf. Selama ini kita mantulnya banyak, 10 sampai 15 huruf gitu ya. Banyak bonus kita mengaji tadi. Berarti ketika kita lebih mengenal ilmu tentang makhraj, tentang sifat, biasanya kita astagfirullahaladzim ya Allah, kemana aja kita selama ini, gitu kan? Ya. Nah, jadi ini kita semangat untuk belajar dan kemudian mengajarkan kembali, gitu ya, mengajarkan kembali kepada orang lain apa yang kita tahu, ya, mau baru kemudian mampu, ya. Misalnya kita sekarang ini membahas tentang apa namanya talaki musyafahah, ya, talaki musyafahah. Kita akhirnya tahu tentang talaki musyafahah. Kemudian kita mau bertalaki musyafahah. Yang ketiga pertanyaannya, mampu tidak kita istiqomah dalam talaki musyafahah? Kan belum tentu, ya enggak? Tahu, mau, mampu. Mampu itu perlu istiqomah gitu ya. Masya Allah ya. Nah, kita mengenal 2 aja dulu di sini ya, keutamaan dari Al-Quran ya, di bukunya Ustazah kita, di buku PTQ itu lengkap sekali ya Bu ya. Bahkan ada hiburan buat kita ya. Kelak itu kita disuruh membaca di mana Bu? Di surga. Iqra wartaqo warotil, gitu kan ya. Baca, naik ke surga, baca apa gitu. Bahkan Al-Quran itu akan menjadi syafaat, tetapi ada syaratnya. Siapa yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran adalah li ashabi. Siapa itu? Sahabatnya Al-Quran. Jadi kita hari ini ke depan harus lebih berusaha untuk mepet menjadi sahabatnya Al-Quran. Lelah itu berpahala, capek itu berpahala, kan pengen dapat syafaat gitu ya, jadi bersemangat ya. Kemudian Bu, nah kita masuk pada sebelum talaki musyafahah tentang otentisitas, otentik. Itu mah nggak otentik, apa artinya Bu? Ke asli, tidak ori ya, tidak ori katanya ya. Jadi tidak ori itu sama dengan tidak otentik. Al-Quran yang kita baca, yang menjadi tadi Ibu bilang pedoman, yang menjadi Ibu tadi bilang penyembuh, menjadi hidayah, menjadi syifa dan sebagainya, bagi semua keutamaan dan fungsi Al-Quran adalah Al-Quran yang tidak pernah berubah dari masa ke masa, tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Dari sejak Al-Quran itu diturunkan, ya, dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sampai hari ini, bacaannya tidak ada yang berubah. Itu artinya Al-Quran itu adalah orisinal atau otentik, gitu ya, atau asli, murni, tidak pernah bisa berubah, gitu, tidak pernah bisa berubah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah pada surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti wa inna lahu lahafizun.
lahafizun. Pastilah kami akan menjaganya. Jadi Al-Quran itu Bu dijaga sama Allah seluruhnya, gitu ya. Jadi dengan ayat ini inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, Allah itu seolah-olah mengatakan kepada orang kafir, hei orang kafir, kalaupun kamu memperolok-olokkan Al-Quran, mencaci, kan orang-orang kafir itu menganggap Rasulullah itu sebagai penyair ya penyair, pengarang syair-syair Al-Quran gitu ya. Nah, walaupun kamu memperolok-olokkan, mencaci, merubah, menambah, mengurangi bacaan Al-Quran, ya kalimat-kalimat dalam Al-Quran, Al-Quran itu tetap terjamin gitu. Ya, karena yang menciptakan Al-Quran itu adalah Allah, bukan manusia, bukan malaikat, bukan nabi, bukan sahabat, apalagi kita. Gitu. Nah, ini sebuah jaminan ya yang harus kita percaya dengan iman bahwa Al-Quran itu tidak pernah berubah selama-lamanya dari segi bacaan maupun dari segi tulisan. Gitu. Tulisannya seperti itu. Yang ditulis oleh siapa, Bu? Zaid apa? Zaid bin Sabit. Jadi itu murni gitu ya, terjamin, terpelihara dengan baik. Ya, terpelihara dengan baik. Lalu kita masuk pada talaki musyafahah gitu ya, talaki musyafahah. Nah, Al-Quran yang otentik itu, yang asli itu salah satunya adalah karena Allah menyiapkan sebuah metode khusus untuk menjaga Al-Quran, yaitu talaki musyafahah. Tentang keaslian Al-Quran, Allah sendirilah yang menjaminnya. Tapi secara operasional, Allah melibatkan hambanya untuk ikut menjaga Al-Quran. Maka di situ disebutnya inna nahnu, kami. Nah, dengan ayat ini kita pun harus termotivasi untuk menjadi bagian dari para penjaga Al-Quran, gitu. Dengan cara menghafalkan Al-Quran, gitu ya. Nah, jadi salah satunya dengan apa tadi? Talaki musyafahah. Jadi yang ibu-ibu lakukan setiap sepekan 2 kali, ada yang sepekan sekali, ya, itu namanya tuh talaki musyafahah. Jadi ibu baru ngehnya mau baligo dulu, mau tahsin dulu, mau haki dulu, mau KBM dulu. Itu semua tuh bagian dari talaki musyafahah. Beruntung lidah kita semuanya ya terlibat dalam talaki musyafahah. Karena ini adalah metode yang disiapkan sama Allah untuk menjaga keaslian Al-Quran gitu. Alhamdulillah. Kalau ibu misalnya setoran hafalan, salah lagi. Alhamdulillah aja pokoknya mah ya. Alhamdulillah masih bisa mengulang-ulang. Alhamdulillah lidah kita masih dipercaya untuk mengulang-ulang ayat yang sulit menurut kita, misalnya gitu ya. Pokoknya alhamdulillah aja dulu. Karena memang seperti itulah karakter kita menghafal Al-Quran. Murojaah, yang satu di murojaah mau ziyadah, yang di ziyadah kita hafal, yang di murojaah kemarin lupa, supaya sering menyapa gitu ya tujuannya. Nah, jadi talaki musyafahah. Ada 2 kata di sini, talaki musyafahah ya. Talaki itu artinya berjumpa. Liko misalnya ya, ila apa Bu? Nyanyian tuh anak. Gitu ya. Sampai berjumpa lagi gitu ya. Nah, itu kan ada apal ada ila liko maya. Nah, padahal talaki itu kita setiap seminggu 2 kali itu melakukan talaki kepada guru Quran kita. Berjumpa, bertemu. Seperti itulah Rasulullah bertalaki kepada malaikat Jibril, berjumpa, bertemu, Bu, langsung gitu ya. Bisa dibayangkan ya, langsung di hadapan Jibril, Rasulullah diajarkan Al-Quran. Banyak-banyak nggak kira-kira Bu di talakinya? Tidak banyak-banyak. Dikatakan tuh 5 ayat rata-rata. Jadi berjumpa, bertemu, itu talaki ya. Kalau musyafahah itu sendiri adalah musyafahah. Ibu ingat gak? Izhar syafawi. Izhar syafawi. Kemudian ada ikhfa syafawi. Kemudian ada apa lagi? Syafatain, syafatani. Apa itu? Artinya bibir, gitu ya. Bibir. Jadi maksudnya
syafahah itu adalah proses pemindahan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu memindahkan, bukan bibirnya dipindahkan ya Bu ya, bukan bibir gurunya dipindahkan gitu, bukan, tapi bacaan dari gurunya ya, di apa namanya, ditransfer gitu ya, bukan hanya duit yang ditransfernya ya, jadi bacaannya itu dipindahkan kepada muridnya ya, itu secara bahasa ya, tapi secara istilah ya, artinya belajar bertatap muka, berjumpa, bertemu dengan seorang guru, belajar membaca ayat-ayat Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu yang disebut dengan talaqi musyafahah, atau mengambil bacaan dari mulut ke mulut, dari guru kepada murid gitu ya, bukan dicomot ke itu apa, mulut gurunya comot hilangkan gitu ya, nggak bisa begitu ya, gitu itu kalau pakai sulap mungkin. Nah jadi talaqi musyafahah itu adalah sebuah tradisi yang baik yang dilakukan mulai dari siapa, Nabi kita Nabi Muhammad kepada Jibril, kemudian para sahabat kepada Rasulullah, kemudian tabiin kepada sahabat, kemudian tabiin terusnya sampai ke ulama gitu semuanya begitu. Itu yang disebut dengan talaqi musyafahah, adalah tradisi yang baik sehingga Al-Quran itu terjaga, dan yang membacanya itu banyak sekali Bu, mutawatir ya, yang mustahil mereka itu berdusta gitu ya, ketika pada zaman Rasulullah itu dia berhadap-hadapan. Jadi kalau ibu setoran itu jangan jauh-jauh sama gurunya ya Bu ya, harus dilihat gitu mulutnya. Lalu bagaimana kalau online? Online diperbolehkan bagi yang uzur karena jaraknya jauh gitu ya, boleh. Yang satu di Arab, ada nggak kita, masih ada nggak yang di Arab? Yang satu di Arab, gurunya di sini, muridnya di Surabaya, gurunya di sini. Tuh kalau mau offline mah tuh susah ya. Jadi masih diperbolehkan, gitu ya. Jadi sebuah tradisi mengajarkan pelafalan ayat-ayat Al-Quran di mana guru berhadapan-hadapan dengan muridnya. Guru memberikan contoh lafal ayat dan murid menirukan atau sebaliknya. Jadi boleh begini modelnya. Misalnya, gurunya dulu. Bismillahi. Nah, itu kemudian diikuti oleh muridnya. Bismillahi, atau muridnya dulu Bismillahi, nah, kemudian dibetulkan oleh gurunya, boleh seperti itu ya, jadi dua arah diperbolehkan ya. Gimana kalau giliran, misalnya giliran melingkar, yang ini halaman 1, ini halaman 2, ini halaman 3, boleh nggak? Boleh, itu masih talaqi musyafahah gitu ya, gitu. Jadi satu menyimak, satu melafalkan, ya. Jadi talaqi musyafahah ini pun bukan hanya sekedar tradisi ya, tetapi menjadi satu landasan penting ya dalam praktek membaca Al-Quran supaya apa? Mutasil. Apa itu mutasil? Bersambung. Apa yang bersambung? Bacaan kita sampai kepada Rasulullah. Senang ya Bu, kalau bacaan kita sama dengan Rasulullah. Minimal ngikutin Rasulullah, memirip-miripkan dengan Rasulullah, memirip-miripkan dengan siapa? Para ahlul Quran. Ahlul Quran itu ahlul jannah kan? Iya enggak? Ahlul Quran itu kan keluarga Allah. Kita mah Bu, memirip-miripkan aja lah. Kalau kita memirip-miripkan dengan ahlul jannah, insya Allah menjadi ahlul jannah. Ya enggak? Kalau kita memirip-miripkan diri kita seperti ahlul Quran, insya Allah menjadi ahlul Quran. Inna lillahi ahlina minan nas, kata Rasulullah. Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia, dari kalangan min khalqi, dari kalangan makhluknya. Siapa keluarga Allah? Kata sahabat, mereka adalah ahlul Quran. Memirip-miripkan menjadi keluarga Allah, maka insya Allah kita akan menjadi keluarga Allah. Na'udzubillah, jangan sampai kita memirip-miripkan dengan ahli maksiat. Gitu. Pokoknya sekarang kita sering aja memirip-miripkan dengan sifat-sifat yang baik, dengan akhlak yang baik, gitu ya. Insya Allah kita akan menjadi baik, ya. Nah, ini tentang talaqi ya, Bu. Nah, jadi apa katanya? Belajar dengan bertatap muka kepada seorang guru dan membaca Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Bagaimana kalau mulainya dari An-Naba? Dibalik meren, boleh nggak? Boleh, yang penting satu Al-Quran itu ditalakikan, gitu ya. Itu, imam sesat dia, bukan dari Al-Fatihah katanya. Boleh Bu, boleh ya, insya Allah boleh. Kita dari juz berapa? 30, terus 29, 28,
Kalau tahfidz 1 juz berapa? Juz 30 ya. Ada yang sudah selesai juz 30-nya? Ada. Coba Bu. Ada? Yang di online sudah banyak, yang acuh mungkin ya. Ada ya? Jangan malu-malu Bu. Harus memberikan contoh yang baik. Yang sudah selesai juz 30-nya. Itu ada banyak. Oh, kelas itu ya, TF ya. Ya. Kalau yang sudah selesai juz 29 ada, Cung Bu. Juz 28. Juz 28. OP katanya. On progress. Ya, jadi ketika kita maju ke 29, maka juz 30-nya harus dijaga gitu ya. Berlaku kita menambah hafalan itu kadang-kadang menjaga yang sudah kita hafalkannya itu murojaahnya harus lebih banyak gitu ya. Semangat ziyadah itu adalah semangat murojaah. Ziyadah itu adalah cinta, murojaah itu adalah setia. Nah, pasang status. Ya kan? Ziyadah itu cinta. Apa artinya cinta kalau tidak setia? Ya kan? Iya, ngapain gitu kan? Maka ziyadah itu perlu murojaah karena cinta itu harus ditagih dengan setia. Gitu. Ya, mangga dipasang status ya. Nah, pada talaki itu proses memperdengarkan hafalan Al-Quran di hadapan seorang guru ya. Talaki, tadi kan talaki musyafahah. Jadi kalau talaki itu lebih dititik beratkan pada hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran, gitu ya. Hafalan, lancar atau tidak. Kalau musyafahah lebih dititik tekankan, dititik beratkan pada tajwidnya. Benar nggak nih makhrajnya? Benar nggak nih sifatnya? Benar nggak nih gunahnya? Biasanya kalau sudah banyak hafalannya, gunahnya teh locot. Nah, locot ini. Copot, nah, nggak ngerti kan? Copot, lepas, gitu ya. Kan udah lancar. Ya, gimana caranya? Gimana caranya? Amma yatasaalu. Mad wajibnya hilang. Anin nabail adi. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalau saya ngomong itu wakaf apa wasol gitu. Niatnya wakaf apa niat wasol? Ya, itulah kita ya. Makanya harus selalu ngariung gitu ya, harus selalu bertemu dengan yang punya apa kepentingan dan kebutuhan yang sama gitu. Kita harus mencari komunitas belajar mengaji bersama, yaitu di kalau Quran ini. Kalau kita sendirian Bu, siapa yang menyimak gitu. Lagian juga Rasulullah tidak mencontohkan membaca Al-Quran sendirian, belajar sorangan gitu ya. Ada yang menyimak gitu ya. Nah, ini saya ambil ini dari Lajnah dari LPMQ ya Bu ya, memelihara kemurnian Al-Quran yang diterbitkan oleh LPMQ ya, tentang talaki musyafahah. Kemudian, nah sekarang apa yang menjadi landasan atau ayat-ayat yang mendukung ayat-ayat yang berkaitan dengan talaki musyafahah itu? Kan tafsir maudhu'i ya. Yang pertama adalah surat Al-Qiyamah ayat ke-18 ya. Apa bunyinya? Yuk sama-sama dibaca. 1, 2, 3. Nah, Qur'ana fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Nah, apabila kami telah selesai membacanya, ikutilah bacaannya. Diawali dengan apa ini ayatnya sebelumnya? La tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Jadi Rasulullah itu semangat ketika Jibril mau mengetes atau memberikan mengajarkan Al-Quran ya beberapa ayat itu Rasulullah pengen buru-buru gitu ya, pengen tergesa-gesa, pengen cepat mengucapkan. Lalu ditegur sama Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Jadi jangan pengen buru-buru gitu. Nah, ini sindiran buat kita yang kepengen buru-buru hatam ya, tapi belum betul kefasihannya, takdirnya belum terjaga, gunahnya masih on off gitu ya. Kadang-kadang itu tadi yang tidak boleh mantul suka mantul suka tawa gitu ya, sampai
Bukan hanya mim nun sama lam yang tawalud. Kadang-kadang so juga tawalud, sin juga tawalud. Ya se'alunaka, kan? Ilhab, idhab. Nah, gitu ya. Banyak bonus kan? Ya, idhab. Ya, itu. Jadi kalem, gitu ya. Sampai kita ucapkan lebih dari 3 kali, 5 kali, 7 kali, boleh 20 kali. Ayat yang akan kita hafal, dilihat saja begini, faida qara'nahu 20 kali, boleh. Habis itu baru meleng. Faida qara'nahu. Terus sampai ya lancar, baru kita lepas pindah ke ayat yang lain gitu ya. Udah diulang 20 kali dia masih lupa ya. Kamu diulangnya cuma 3 kali gitu. Nah, dalam tafsir ringkas Kemenak ya dari Quran Kemenak ini menjelaskan ya tentang ayat ini. Jadi apabila kami melalui malaikat Jibril telah selesai membacakannya kepadamu, maka ikutilah bacaannya itu dengan lidah serta pikiran dan hatimu. Gitu. Jadi bukan saja lidah, maka di sini perlu tadabbur, perlu tafsir, gitu ya. Perlu merenungi, perlu perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa. Ya, secara sungguh-sungguh. Kemudian katanya sesungguhnya kami yang akan menjelaskan makna-maknanya. Nah, sama seperti yang dimaksud tampil oleh siapa? Syekh Ibnu Katsir ya akan mendapatkan tadabbur gitu. Nah, kemudian Bu, yang kedua ayat talaki musyafahah ya. Yang kedua tadi dibacakan ya oleh Bu ya Bu Sri ya dibacakan ya. Apa katanya Bu? Wa innaka latulaqol ya lanjutkan wa innaka ayo nanti di ujian ada ini mah ada terus ini mah Bu dalil talaki musyafahah wa innaka latulaqol qur'ana terus milladun hakimin alim ini saya pakainya Utsmani yang dari MSI ya Bu Mushaf Standar Indonesia gitu jadi saya tidak pakai yang MSA Mushaf Standar Arab karena ini saya ambil tulisannya dari buku saya dari tesis gitu ya di copy paste kan memang harus pakai yang standar Indonesia ya Insya Allah kalau keseharian ibu-ibu pakai yang apa yang MSA boleh pakai MSI boleh yang tidak boleh apa MSD Enak. MSA boleh MSI boleh yang tidak boleh MSD ya gitu. Nah ini apa kata Allah sesungguhnya engkaunya itu siapa? Nabi Muhammad. Benar-benar telah diberi Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, ini dalam tafsir tahlilinya ya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk memberitahukan bahwa Al-Quran diturunkan kepada beliau dengan perantaraan siapa? Malaikat Jibril itu untuk difahami, untuk dihafalkan, untuk diajarkan, untuk didakwahkan, untuk diamalkan, gitu ya. Nah, apa yang terkandung di dalamnya itu diamalkan. Nah, kemudian ditegaskan lagi bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan Nabi. Masih ingat Bu? Surat dalam juz 27 yang kedua setelah Aquf, surat apa? Yang artinya bintang. Ya, apa kata Allah di situ? Apa ayat satunya? Wan najmi idza hawa. Yang keduanya? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Terus yang ketiga? Ya, demi bintang ketika terbenam. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Jadi Al-Quran itu bukan apa ciptaannya Nabi Muhammad bukan. Nabi Muhammad itu adalah penerima wahyu, penerima mukjizat dari Al-Quran. Gitu ya. Sampai Allah tegaskan tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu. Wahyu untuknya. Ya, yang diajarkan oleh Jibril yang sangat kuat. Makanya Jibril itu sebutnya syadidul quwa. Syadidul quwa. Siapa itu? Jibril. Syadidul quwa itu adalah malaikat Jibril, gitu ya. Nah, jadi ini sebagai sebuah penguat, penegas bahwa Nabi Muhammad
itu bertalaki kepada malaikat Jibril atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Hadisnya tuh banyak Bu sebetulnya ya. Cuman saya semalam udah nggak kuat mindahinnya ke PPT. Ngantuk ya. Ini hadisnya tuh banyak nih. Di sini dikatakan ya tentang kata-kata talaki gitu ya, talaki. Misalnya waka apa? Sebentar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan nah yalqahu fi kulli lailah gitu. Jadi Rasulullah itu adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya. Jadi Nabi Muhammad itu tentang semua apa yang sudah ditalakikan oleh malaikat Jibril ya dicek lagi hafalannya itu setiap bulan Ramadan gitu. Tapi ibu jangan jadi dalil, saya juga nanti suaranya Ramadan doang. Beda. Kalau Nabi Muhammad kan secara kontinu kan belajar gitu ya. Kemudian dicek semuanya itu ditalakikan kembali di murojaah lagi pada bulan Ramadan. Dan Ramadan sebelum Nabi kita ini wafat, maka 2 kali dalam satu bulan Ramadan itu Jibril mendatanginya. Ya, insya Allah ya Bu ya. Langsung sama malaikat Jibril gitu ya. Gitu. Bagaimana coba kalau kita langsung sama malaikat Jibril? Pingsan Bu? Ya, pingsan gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini tentang talakinya Nabi Muhammad. Kemudian, ini Bu nih, ya, apa nih? Ketika Jibril, atau ani Jibrilu ala harfin, ya, Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku 1 huruf, ya Bu, 1 huruf. Maka aku meminta kepadanya untuk ditinjau kembali. 1 huruf itu bukan 1 huruf. Nah, bukan. Nah, ni, nu, bukan begitu. Jadi satu jenis bacaan, gitu ya. Tapi kemudian kata Rasulullah, aku meminta kepadanya untuk ditinjau ulang, ditinjau kembali, banding, gitu ya, banding Nabi. Selanjutnya aku juga selalu meminta kepadanya untuk ditambah sehingga ia menambahnya sampai 7 huruf. Ini yang sering, bukan sering, mungkin ibu-ibu pernah dengar bahwa ada bacaan Maliki Yaumidin dibaca panjang, ada juga yang membacanya pendek, gitu ya. Kalau Imam Azim Hafiz kita ngambilnya Tori Syatibiyah itu dibacanya apa? Kayak gimana bacanya? Nah, ya. Tapi ketika kita mendengar yang bacaannya pendek dan pendeknya itu itiba mengikuti bukan taklid ya dan bukan salah gitu. Itu memalikinya maliki salah misalnya ya. Misalnya kita yang pakai hafaz, tiba-tiba baca malikinya, maliki yang pendek, berarti itu salah. Tapi saat kita misalnya kemana, lagi umroh di Mekah, kita dengar maliki yaumiddin. Jangan ngamuk Bu, gitu ya, jangan protes. Salah. Gitu kan. Orang tinggi besar misalnya ya, baca Qurannya, kita tegur salah. Padahal dia punya dalilnya. Atau misalnya kita mendengar orang membaca ihdinas siratal mustaqim. Kita salahkan. Itu masad aja bukan sin misalnya gitu ya. Wah, kayak ya gitu. Atau yang ihdinas siratal mustaqim. Kita salahkan juga. Nah, ini jauh sebelum kita lahir Bu ke dunia ini, Rasulullah sudah meminta kepada malaikat Jibril ada di antara hambaku ada di antara umatku yang tidak bisa mengucapkan dengan dialek yang ini gitu akhirnya sampai 7 bacaan gitu ya. Makanya Malik Yaumiddin itu tidak pakai alif kan, nulisnya Zaid bin Sabit tidak pakai alif kan, ya tidak pakai rasam alif maksudnya ya. Alifnya ada fathah berdiri atau pakai tambahan alif kecil gitu. Yukhadi'una tidak pakai pakai alif kosong alif, ada nggak coba di Al-Baqarah? Karena ada yang membaca yukhadi'una, ada yang membaca yakhda'una gitu. Nah itu yang dimaksud dengan ini Rasulullah naik banding gitu.
nawar sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril bukan langsung memberikan tawaran itu mengabulkan, tapi juga tetap lapor dulu kepada Allah. Karena semuanya itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan suka-suka Nabi, bukan suka-suka Jibril. Itu Bu ya. Nah, ini jadi tentang bacaan yang berbeda-beda. Nah, Bu, kenapa sih kita harus melakukan talaki musyafahah? Ya, nih harusnya tadi jangan dilihatin dulu ya, biar ibu jawab. Ya, jadi kenapa kita harus melakukan talaki musyafahah? Nah, ternyata Bu, tadi ya, bahwa talaki musyafahah itu adalah tradisi yang bagus. Ya, jadi ketika Al-Quran itu diturunkan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah, itu diturunkannya tidak sekaligus kan? Seberapa tahun? Berapa tahun? Sekitar berapa Bu? Kurang lebih 23 tahun kan ya? Yang tadi, malaikat Jibril nyicil 5 ayat, sekian ayat gitu ya. Dan itu dilakukan terus-menerus yang setiap pada bulan Ramadannya itu dimurojaah kembali oleh malaikat Jibril gitu. Nah, jadi sunnah muttaba'ah, tradisi yang bagus yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah ketika turun ayat itu beliau menghafalnya, beliau menyuruh mencatatnya, dan beliau menyiarkannya gitu. Jadi diterima, kemudian dihafal, kemudian menyuruh sahabat penulis wahyu untuk mencatatnya, kemudian apa? Meriwayatkannya gitu. Hifdhon, kemudian riwayatan gitu ya. Membaca, menghafalkan, menuliskannya, kemudian meriwayatkannya. Hei sahabat, sini tolong tulis nih. Dihafalkan dulu, baru kemudian ditulis. Gitu ya. Dituliskan kemudian disebarkan. Lalu sahabat yang sudah dapat dari Rasulullah mengajarkan lagi kepada sahabat yang lain. Sampai Rasulullah itu memberikan ijazah, memberikan rekomendasi, memberikan izin kalau kalian pengen belajar Al-Quran, khudhu, ya, ambillah dari siapa? Arba'ah. Jadi dari 4 orang. Gitu. Siapa aja itu? Abdullah bin Mas'ud. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Mas'ud, kemudian Maula, kemudian Ubay, kemudian siapa lagi? Salim, gitu ya. Nah, itu 4 sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran kepada sahabat yang lain. Gitu ya. So, kalau belajar Al-Quran sama tuh, sama Bu Erma, sama Bu Lita, misalnya gitu ya, sama Bu Sri, sama Bu Dewi. Nah, seperti itu. Itu levelnya sahabat. Dari sahabat yang sudah belajar sama mereka, kemudian mengajarkan lagi. Ketika Rasulullah sudah tidak ada, maka para tabiin, para pengikut Nabi, para pengikut sahabat yang belajar kepada para sahabat itu. Kemudian tabiin ini mengajarkan lagi, terus mengajarkan lagi, sampai tidak putus, sampai ke Indonesia, Bu. Sampai ke kita sekarang, gitu. Para ulama yang belajar, ya, yang bertalaki, yang mencari sanad, yang mendapatkan ijazah, perizinan dari gurunya, itu belajarnya itu tidak main-main. Misalnya, siapa? Kiai Haji Muhammad Munawir dari Jogja. Beliau itu ya belajar di Mekah itu sampai 16 tahun. Ibu di sini udah berapa tahun? Mau wisuda berapa tahun? 17, Masya Allah. Sama misalkan di Mekahnya, Bu. Ya, 16 tahun, kemudian di Madinah ditambah sampai total 21 tahun. Yang saya membaca kisahnya Kiai Haji Muhammad Munawir ini ya, luar biasa Bu, malu ya, malu sekali ya. Jadi menghafalkan Al-Quran itu sampai bibirnya itu berdarah-darah, berdarah Bu, karena lelah gitu ya, lelah gitu. Itu 21 tahun hafal Al-Quran plus apa plusnya? Dengan qiraah sab'ahnya. Jadi bukan satu riwayat seperti kita hafal soge insan benar-benar gitu ya. Gitu. Nah, Kiai Haji Muhammad Munawir ini sampai ke qiraah sab'ah. Ngambil dari Imam Nafi, kemudian Imam Asim, ya, kemudian Abu Amr, Ibnu Amir, itu Hamzah, Al-Kisai, itu 7 bacaan itu, ya, 7 imam
Qiraah Sabah itu semuanya beliau hafal. Baru setelah hafal, baru balik ke Nusantara, ke Indonesia. Ay kita kumaha Bu? Belum waktunya pulang, kadang-kadang pulang duluan ya. Bu dokter, kasihan tapi pasien ya Bu. Yang sakit gigi sedang ngantri gitu ya. Bu dokternya kemana? Masih belajar. Ya, jadi begitu. Kemudian ada lagi Kiai Haji Munawar. Yang tadi siapa yang tadi? Munawir. Nah, yang sekarang Kiai Haji Munawar. Yang tadi dari Krapyak Yogyakarta. Kalau Kiai Haji Munawar itu dari Gresik. Ya. Kalau saya nggak tahu Bu, pokoknya Jawa aja gitu ya. Saya paling nggak hafal Jawanya, ini Jawa mana, pokoknya Jawa gitu ya. Nah, ini Gresik gitu. Terus siapa lagi Bu? Kira-kira itu ulama yang belajar di Mekah kemudian kembali membuka halaqah-halaqah Quran. Kakek buyutnya ustazah kita. Ya, itu Kiai Haji Said Ismail yang beliau itu membuat pondok pesantren tahfidz namanya Bustanul Hufal. Gitu ya. Di mana? Di Madura. Di Madura. Jadi sanadnya ustazah kita itu sanad tahfidznya itu ternyata bertemu pada kakek buyutnya. Kalau sanad qiraahnya bertemunya dengan Kiai Fatoni, dari Kiai Fatoni gitu ya. Sanad tahfidznya itu dari Kiai Muhaimin Zain, kemudian bertemu dengan Kiai Haji Said Ismail, gitu ya. Mohon doakan ya untuk ustazah kita, semoga Allah berikan keberkahan ya pada ilmu yang sudah sampai kepada kita ya karena jasa-jasa beliau gitu. Nah itu beberapa contoh saja ya. Ada Kiai Haji Badawi banyak Bu. Ini rata-rata mereka itu kerja keras dan rata-rata ini yang luar biasanya ya. Ulama-ulama kita ini seminggu Bu hatam Qurannya. Seminggu hatam Qurannya. Kita aduh nawar nggak tilawah dulu kalau saya nih Bu ya. Nggak tilawah dulu ya Ustazah, saya mau murojaah yang kemarin yang nggak hafal-hafal. Sama nggak Bu? Sama gitu. Jadi masih hitung-hitungan kan? No penting halamannya sama. Katanya bari ikop gitu. Ya, bari ikop. Ya, Fami bisyaukin. Apa itu? Mulutku merindukan Al-Quran. Kurang lebih begitu. Fa itu apa? Kita hitung ya. Fa itu Al-Fatihah. Mi itu apa? Al-Ma'idah. Sebelum Al-Ma'idah apa Bu? An-Nisa. Hari pertama bacanya Al-Fatihah sampai sebelum Mim, sebelum Al-Ma'idah, yaitu An-Nisa. Satu ya. Hari kedua, berarti mulainya dari mana? Mi, Bi. Mulai dari Al-Ma'idah sampai Bi, sebelum Bi. Bi apa? Bani Israel. Surat Al-Isra. Berarti sebelum Al-Isra apa? Enggak, ya dulu, Bu, ya dulu. Fami, kan ada ya. Fami, kan gitu ya. Mulutku, kan gitu. Ya itu Yunus. Sebelum Yunus apa? Sebelum Yunus At-Taubah sekalian ya, cek hafalan surat nih. Jadi dari mana? Dari Al-Maidah hari kedua, dari Al-Maidah sampai At-Taubah, gitu ya. Kemudian tadi ya, berarti hari ketiga mulainya dari surat Yunus sampai Fami Bi, sebelum Bani Israel. Sebelum Bani Israel surat berapa? Berarti apa? Anaho. Hati-hati ya, kembali sama Anamah. Berarti dari apa tadi? Dari Yunus sampai An-Nahl, hari ketiga. Nah, berarti hari keempatnya Bani Israel, yang ke-17 sampai Fami Bisya. Sya-nya itu apa? Asy-Syu'ara. Sebelum Asy-Syu'ara adalah surat 25, yaitu Al-Furqan. Berarti sampai Al-Furqan. Maju lagi hari kelimanya. Fami Bisyau. Wawunya itu maksudnya As-Saffat. As-Saffat surat berapa? 37. Sebelum 37 apa? Yasin, berarti sampai Yasin. Yang keenamnya dari As-Saffat Bisyaukin. Kini surat apa? Yang tinggi-tinggi Al-Basiqat. Apa tuh? Qaf. Berarti hari keenamnya sampai sebelum Qaf. Yaitu Qaf surat berapa? 50. Berarti 49-nya Al-Hujurat. Nah, setelah itu diselesaikan sampai An-Nas hari ketujuhnya. Jadi mereka punya rumus, Bu.
Fami bisyaukin itu untuk rumus membaca Al-Quran hatam, bukan baca kali ya, murojaah. Ya enggak. Kita yang baca, yang lihat aja masih nawar-nawar. Ya, jadi sepekan itu beres fami bisyaukin. Nah itu yang dilakukan oleh para ulama, tabiin, tabi itu sampai Rasulullah membiasakan dengan tradisi talaki musyafahah ini. Kebayang nggak Bu? Kalau ketemu Mario langsung setoran, ketemu Mario langsung setoran, gitu. Karena nggak ada HP ya. Kita ketemu yang dibuka apa dulu? HP, ya kan? Iya. Jadi mereka langsung pada Al-Quran. Maka ini menjadi sunnah yang baik yang harus diikuti. Ini yang disebut dengan sunnah mutaba'ah. Gitu. Jadi kenapa talaki musyafahah ini penting? Itu tadi. Ya, urgensinya tuh seperti itu. Kita harus menjaga gitu dengan talaki musyafahah itu. Yang kedua, mengapa talaki musyafahah itu sangat penting? Supaya terjaga kualitas bacaan Al-Quran kita, terjaga dari segala kesalahan, baik kesalahan khofi maupun kesalahan jali. Ya boleh ditambahkan kesalahan lahir sama batin, boleh. Ya, ya kan Bu? Kesalahan lahirnya kan di belepotan, kesalahan batinnya ya tidak sampai masuk ke hati gitu membaca Al-Qurannya. Ya kepaksa gitu seperti itu. Mencapai kualitas bacaan yang tartil. Ya, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul dibaguskan huruf-hurufnya sesuai dengan tempatnya, jangan nyasar gitu ya. Yang tebal dibaca tebal, yang tipis dibaca tipis, ya. Jangan sampai bacaan tipis dibaca-baca dengan tebal. Contohnya mana? A, O, nah gitu kan ya. Itu baca tebal. Apalagi soalnya itu lamnya tebal. Ya, ida dibaca ido, ya kan? Sering kan? Nah, itu sesuaikan mana yang tebal dibaca tebal, mana yang tipis dibaca tipis. Yang tebal harus ada gema, yang tipis tidak boleh ada gema, gitu ya. Yang tebal ketika kasroh nggak usah membreh, nggak usah turun banget, ya. Apalagi yang jemping hanya bibirnya saja tapi suaranya tidak tebal. Si, ti, li, li, ya gitu ya. Harusnya si, li, gitu ya. Seperti itu. Gimana sih caranya? Ini nih Bu, telinga kita yang mendengarkan. Hei, masih salah, masih salah. Atau telinga kita teh ya, ulangi lagi, ulangi gitu ya. Jadi definisi menaikkan bibir bawah ke atas itu benar-benar hanya menaikkan jadinya gitu. Kalau kita tidak melibatkan gemak gitu ya, tidak diajak-ajak itu gemaknya, tebalnya itu nggak diajak-ajak ya. Abong-abong disuruh menaikkan, naik ke bungkul, habis naik diturunkan lagi, padahal di bukunya Usada tidak ada itu. Huruf tebal ketika kasroh dimulai dari tebal dahulu, yaitu dengan menaikkan bibir bawah ke atas. Titik enggak? Titik. Kenapa dikasih bonus lagi, lalu diturunkan lagi ke bawah? Tuh kan? Siapa yang salah? Iya, Usada bukan yang salah. Enggak, Usada mah udah titik di situ. Gitu ya. Nah, kita nambahin bonus sampai membreh ke bawah. Yang harus hafdzul fakih sufla itu adalah huruf-huruf yang tipis. Waktunya. Tadi kan 5 menit ya. Si, bukan si. Kalau si itu adalah slot ya. Jadi intinya talaki musyafahah kepada seorang guru supaya bacaan kita terjaga, gitu Bu, terjaga dari kesalahan alias apa? Taktil. Kemudian yang terakhir ya, agar mutasil tadi memirip-miripkan bacaan kita seperti bacaannya guru-guru kita yang juga guru-guru kita didapat dari gurunya lagi sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya gitu. Jadi mudah-mudahan ini ya setelah kita memahami betapa pentingnya talaki musyafahah ya kita harus istiqomah gitu ya mengikuti menghadiri halaqah-halaqah Al-Quran, menghafalkan, melafalkan, kemudian mengulang di rumah, ternyata seperti ini nih manfaatnya buat kita, ya seperti itu. Nah, karena sudah diingatkan, saya tutup dengan ini saja nih Budi. Ini bukan ancaman juga ya. Kebiasaan salah dalam membaca dan melafalkan Al-Quran akan membawa pada kebiasaan salah dalam
menghafalkannya. Ini hati-hati ya. Kalau kita tidak disiplin membacanya dengan baik, dengan fasih, dengan tartil, maka ketika menghafal ke bawah-bawah. Jadi salah lagi, salah lagi. Mungkin itu ibu-ibu ya, yang bisa saya sampaikan dari materi tafsir maudhu'i atau tafsir tematik tentang talaqi musyafahah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya, untuk kita semuanya. Segala kesalahan datangnya dari saya pribadi, semoga Allah mengampuni dan semoga Allah berikan keberkahan, semoga Allah limpahkan sakinah pada kita semuanya, semoga Allah curahkan rahmat kepada kita semuanya, semoga Allah menghadirkan para malaikat yang banyak di tempat ini, dan insya Allah wadzakarahumullahu fiman indah. Semua nama-nama yang hadir baik offline ataupun online adalah nama-nama yang Allah sebut di hadapan para malaikatnya. Al-haqqu min rabbikum fala takum minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat Al-Quran semuanya, setelah kita mendengarkan dan menyimak kajian ini tadi, wah, belum apa-apa. Apalagi saya, Masya Allah. Mudah-mudahan kajian ini memberikan penambah ilmu kita. Kita mencoba review ya, yang tadi disampaikan Ibu Ustadzah. Kita menjadi sahabat Al-Quran, kita harus mau tiga tahu, mau, dan mampu. Mudah-mudahan nanti yang paling akhir kita bisa sesudah tahu, kita mau. Yang terakhir adalah mampu mengamalkan, mampu mengajarkan. Kira-kira begitu, Masya Allah ya. Yang kedua adalah Al-Quran adalah kitab yang tidak bisa, tidak ada kesalahan sedikit pun yang untuk kita pelajari sampai nanti kita meninggalkan dunia ini, Insya Allah. Yang ketiga adalah untuk talaki itu kita harus punya guru, ya. Kita harus punya guru agar kita menjadikan bacaan Al-Quran kita takil dengan terjaganya kesalahan-kesalahan, dan yang terakhir menjadikan mutasil, mirip aja, kayak begitu kira-kira. Nah, untuk selanjutnya kita dalam sesi tanya jawab ini kita 3 pertanyaan saja. Ada yang mau bertanya? Mangga? Oh ya, mangga. Dengan Ibu, ini gimana? Kami disyaukin. Ya. Bu, ayo Bu, udah semangat nih, mau 1 pekan hatam katanya ya, Masya Allah. Amin ya Bu ya. Fami, tulisnya ya Bu, Fami, mi-nya pakai ya. Bisyaukin, pakai kof. Nah, jadi Ibu tulis nanti di bawahnya, fa-nya itu Al-Fatihah. Ya, mim-nya itu Al-Maidah. Ya-nya Yunus. Ba-nya Bani Israel. Kemudian shin-nya Asyura. Asyu'ara apa? Asyu'ara. Asyu'ara bukan asyura. Asyu'ara. Kemudian bisa wawunya as-saffat. Pertamanya kan wa yang pakai wa ya. Was-saffat. Kemudian syauqin. Qafnya surat Qaf. Yang tinggi ya artinya. Nah, jadi dari Al-Fatihah hari pertama sampai sebelum Al-Maidah. Jadi start Al-Fatihah, ini bukan saya ya Bu, ulama ya. Gitu. Tapi bisa jadi Bu nanti kalau Ramadan kita coba ya. Jadi sepekan hatam, pekan kedua hatam, kan pekan ketiganya surah Haid. Ya kan ya. Pekan keempatnya. Apa tadi Al-Fatihah sampai An-Nisa gitu. Terus yang keduanya Al-Maidah sampai sebelumnya At-Taubah. Kemudian berikutnya apa? Yunus sampai sebelum Bani Israel An-Nahl ya. Kemudian Bani Israel Al-Isra sampai Al-Furqan. Kemudian Asy-Syu'ara sampai ya sebelum Yasin. Ya
Yasin. Kemudian as-Saffat sampai Qaf. Al-Hujurat. Ya, setelah itu terakhir Qaf sampai An-Nas ya. Bismillah ya Bu. Mudah-mudahan ya selama kita diberikan usia sama Allah adalah sekali rumus family Syauqin ya, kita coba terapkan satu kali minimal ya di bulan-bulan Maulid misalnya atau di bulan Ramadan atau di bulan Muharram ya terserahlah ya minimal satu kali, dua kali boleh, tiga kali boleh. Begitu ya Ibu. Ibu, yang mau tanya lagi? Misalkan umur belajar di sini, tahu, terus kita mau. Nah, untuk mengukur kita mampu itu gimana ya Bu? Kadang kita kurang pede gitu, walaupun sama anak gitu ngajarin. Itu aja Bu. Nah, ini termasuk penyakit juga Bu. Ya, kalau kita merasa tidak mampu terus, kita jadi nggak mau ngajar. Gitu, padahal umat sudah menunggu. Ya, misalnya kata gurunya, Bu, Ibu ngajar ya Bu, tapi belum mau aja. Gitu, hati-hati Bu, mendolimi umat nanti. Umatnya banyak yang nunggu, gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dikasih amanah, ya itu berarti Ibu sudah mampu. Gitu. Tapi misalnya gini, kadang-kadang merasa sok tahu gitu ya, kebalikannya ya, ya nggak Bu? Itu bukan maksudnya. Atau yang tadi nggak pede ya? Kalau nggak pede, kalau nggak pede mah gampang Bu. Kita berdoa sama Allah biar pede, gitu ya, biar Allah cukupkan ilmunya buat kita. Ya kita banyak berdoa ya, karena memang menyampaikan ilmu itu memang dibilang berat ya berat, tetapi derajatnya lebih tinggi. Lihat deh surat apa? Al-Mujadilah. Ada yang hafal? Iya, waladina utul ilma darajat. Jadi yang memiliki ilmu lebih tinggi. Itu ya Bu, seperti itu. Maka supaya kita pede, ya kita terus Bu melatih, kemudian dipraktekkan. Bisa misalnya sedikit-sedikit. Oh, saya mah tadi waktu di halaqah Quran dapat ilmu. Kalau mengucapkan qad itu tidak boleh ada hamas misalnya ya, gitu. Terus kita pengajian, kita ngajar ngaji teman-teman kita di rumah, tetangga-tetangga kita. Masih ada yang meletup-meletup. Kira-kira kita diemin apa kita colek, diingatkan? Boleh dicolek, tapi dengan cara-cara yang baik, ulah sotoy gitu ya, jangan so tahu, jangan songong ya, dengan cara yang baik. Ibu punten, saya mau diajarin buatnya begini, Bu punten, bisa pilih ayah kelepatan abis, pernah bisa 10 kali, itu nggak apa-apa Bu. Gitu, apalagi kalau kita dikasih amanah membina di majelis, gitu, misalnya Yasin, kadang-kadang baca Yasin gimana Bu? Yasin, kebalik ya? Nah, harusnya ya-nya 2 harokat, sinnya 6 harokat. Gimana? Yasin. Jadi harus sabar memang. Ya, istiqomah di dalam membaca yang baik, baca Al-Quran yang baik itu harus sabar. Harus sabar, jangan tergesa-gesa. Tadi waktu hari dihir di sana kan kita dalami, gitu ya. Jangan tergesa-gesa, gitu ya. Insya Allah ya Bu, nanti ada doanya. Doanya apa Bu? Apa doanya biar kita pede? Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gitu. Allahumma yassir wala tu'assir. Allahumma basyir wala tunafir. Gitu. Doa yang banyak. Insya Allah kita dimudahkan sama Allah. Ya. Jadi mampu itu ukurannya seperti apa? Ya kita mampu mempertanggungjawabkan ilmu yang kita sampaikan, gitu ya, gitu. Kalau misalnya kita ditanya kita belum mampu, ya kita jawab saja saya belum bisa, saya belum bisa, nanti saya tanyakan dulu, itu boleh seperti itu. Izin bertanya, nama saya Nadia dari Kelas Al-Maidah. Ini Umi, apakah hadis riwayat Sahih Bukhari yang tadi nomor 3215 tentang satu huruf ada cara-cara sampai 7 huruf gitu ya? Apakah itu berkaitan dengan itu metode-metode ada kiroati, ada umi? Bukan. Minumnya? Bukan.
Jadi tidak berkaitan dengan metode. Jadi berkaitan dengan apa? Dengan isim, ya, dengan fiil, gitu Bu. Ya, seperti itu. Ini nanti kaitannya ke qiraah sab'ah, gitu. Kalau metode ikro, metode umi, tilawati, kiroati, baligo, insya Allah itu pakainya dari riwayat Imam Hafiz, riwayat Hafiz dari Imam Asim, gitu. Jadi insya Allah di Indonesia ini sama ke Hafiz, rata-rata ke Hafiz, ya. Nah, apa namanya tadi tujuan perbedaan itu seperti misalnya kita baca membuhan, ada yang baca membuhen. Di metode umi gitu enggak? Kan enggak. Di qiraatnya gitu enggak sama gitu. Mungkin di tempat lain gitu ya, di negara lain gitu, seperti itu ya. Jadi satu satu ayat Al-Qur'an itu kalau kita baca dengan qiraat sabah itu bisa ada yang dengan 3 kali bacaan, dengan beberapa imam, ada yang 7 kali, ada yang 9, ada yang 11 gitu Bu. Itu yang banyak gitu. Saya belum menguasai gitu ya. Jadi belajarnya baru ketika kuliah kemarin, tapi itu pun tidak banyak ya. Gitu. Jadi tidak berkaitan dengan metode itu. Ya. Alhamdulillah, yang pagi hari ini kita sudah lewati. Ternyata kita belum ada apa-apanya ya. Mudah-mudahan lain kesempatan, lain waktu kita bisa menambah ilmu bersama-sama. Dengan kajian ini kita juga bisa nambah silaturahim. Ternyata masih banyak yang belum kenal kita semua. Apalagi saya maksudnya dari kelas Al-Maidah, kelas Al-Anfal, kelas apa yang hari ini datang, Rahida, Rizda, sama Al-Maidah ya, Maidah, Al-Anfal, Kasada, apa semua. Nah, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan juga kita bisa banyak bersilaturahim, bisa menuntut ilmu bareng-bareng. Yang tadi kita simak bersama-sama menjadikan motivasi kita untuk menuntut ilmu yang lebih baik lagi, lebih istiqomah. Tidak sempurna cinta kita tanpa setia, tidak sempurna ziyadah kita tanpa murojaah. Mudah-mudahan jadi motivasi semua. Penutup hari ini akan dibawakan oleh Ustadzah. Mari kita sama-sama menentukan dua tangan kita. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada waktu kita di pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, materi kita selesaikan dengan lancar. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita masih diberikan kesehatan. Sebelum kita tutup, Bu pembantu acara minta maaf dan apabila banyak salah kata, banyak salah ucapan yang tidak berkenan, mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu.